Terima kasih Bante. Ya. Izin bertanya terkait dengan penjelasan tadi tingkat-tingkat kesucian. Di dalam Ratana Sutta di situ disebutkan ia Sotapanna dapat melakukan kesalahan tapi dia tidak dapat menutupinya. Nah sampai saat ini saya tuh masih tidak memahami maknanya gitu. Bagaimana bisa melakukan kesalahan dan tidak dapat padahal kan dia sudah mencapai tingkat kesucian gitu. Tapi di situ masih disebutkan dia melakukan kesalahan dan tidak dapat menutupinya. Itu pertanyaan yang pertama. Terus pertanyaan yang kedua terkait Karaniya Metta Sutta. Di situ disebutkan ia yang melatih metta itu tidak akan terlahir dalam rahim manapun. Nah itu berarti dalam pencapaian Brahma kah atau pencapaian tingkat kesucian juga? Itu yang kedua. Terus untuk yang ketiga, tadi dua dulu deh Bante, terima kasih. Terima kasih mendua. Saya udah tambah deg-degan gitu ditanya. Ya, secara tepatnya mungkin harus saya lihat dari penjelasan di kitab ulasan seharusnya pertanyaan dari suta-suta itu gitu. Tapi ya di Ratana Sutta di situ saya kira seorang Sotapanna dia masih melakukan kesalahan gitu kan, tidak bisa menutupinya. Artinya dia itu bukan seseorang yang kalau kita bandingkan dengan kita sendiri, kita sebetulnya kadang-kadang kita melakukan kesalahan juga, bahkan kita mungkin sengaja melakukan kesalahan gitu, tapi kita masih menutupinya, ya kan? Jadi maka kita dalam kehidupan ini kadang-kadang kita itu tidak jujur sebetulnya, tidak sepenuhnya jujur terhadap diri kita sendiri, kita menutupi sebetulnya. Nah kesalahan itu bukan berarti kesalahan yang bagaimana, kadang-kadang hal yang halus sebetulnya. Bisa saja suatu hal yang bersifat halus yang kemudian kita tutupi gitu, sehingga seolah-olah kita tuh memiliki kita memiliki kualitas yang semua orang melihatnya sebagai sesuatu yang bahwa orang ini, biku ini misalnya, dia tuh betul-betul baik, sempurna gitu. Padahal sebetulnya dia ada kesalahan, dia tutupi gitu terhadap hal-hal itu, kekurangannya dia tutupi begitu. Nah seorang Sotapanna tidak akan melakukan semacam itu. Ya, jadi betul dia tuh apa yang dia lakukan, dia masih melakukan kesalahan betul karena dia hanya mampu mengikis kekotoran batin kan itu. Kamaraga itu adalah nafsu kesenangan indriawi, itu hanya yang tingkatnya yang akan membawa pada kejatuhan saja, kejatuhan ke alam apaya. Tetapi dalam bentuk lainnya kan dia masih memiliki sifat yang kasar terhadap hal itu, maka dia masih bisa melakukan kesalahan di situ. Jadi masih ada kesalahan. Jadi dia kan baru tingkat kesucian yang pertama. Jadi ada bentuk kesalahan yang dia bisa lakukan. Tapi ya sifatnya tentunya ya cukup halus sebetulnya gitu, bukan seperti kita. Seperti misalnya Anathapindika itu kan. Anathapindika itu kan dia kan pendonor katakanlah, penyokong Buddha dan murid-muridnya yang besar sekali. Suatu ketika itu dikatakan hartanya tuh hilang. Hartanya tuh hilang. Nah, kemudian di gerbang pintunya di situ tuh, di gerbang pintu itu tinggal sesosok yaka gitu. Yaka, bentuk yaka itu adalah dewa, tapi dewa yang rendah begitu. Tinggal di pintu gerbangnya di situ tinggalnya. Ya. Nah, yaka ini kemudian suatu ketika mendatangi Anathapindika gitu. Mengatakan pada Anathapindika, "Itu salah sendiri kamu. Kamu kasih dana kepada Buddha muridnya setiap hari demikian. Sekarang kamu habis, harta kamu habis, hilang semua." Gitu. Maka Anathapindika mengatakan, kamu tidak pada tempatnya berbicara dengan saya gitu, semacam itu gitu. Ya.
Hanya dengan mengatakan demikian, si Yaka itu tidak bisa lagi tinggal di gerbang di gapura tempat rumahnya Anatapindika itu. Karena yang mengucapkan Anatapindika seorang yang telah mencapai tingkat kesucian yang pertama, dan ucapannya itu mengucapkan semacam itu adalah ucapan kasar. Bagi kita mungkin tidak kasar ya, tetapi itu termasuk ucapan kasar. Gitu. Nah, itu adalah suatu kesalahan, bentuk kesalahan lah, bentuk dalam arti bentuk jenis kesadaran yang buruk sebetulnya, yang tidak bermanfaat sebetulnya. Itu masih diucapkan oleh Anatapindika semacam itu. Contohnya semacam itu gitu. Dan tidak bisa ditutupi gitu. Dia tidak akan menutupi kesalahan yang dilakukan dan sebagainya, tidak akan ditutupi. Semuanya apa yang dilakukan itu adalah apa adanya begitu. Ya. Nah, kurang lebih demikian gitu. Nah, kemudian di Metta Sutta itu tidak akan terlahir di rahim manapun gitu ya. Dalam arti mungkin dia adalah pengembangan. Metta ini kan satu bentuk meditasi sebetulnya kan, diterapkan dalam latihan meditasi. Ya, dia bagian dari samatha sebetulnya, dari meditasi ketenangan batin. Jadi kalau dia digunakan, objek meditasi ini digunakan sebagai landasan ya, konsentrasi, kemudian ketika dia beralih ke pengembangan wipassananya, ya maka ketika dia akhirnya mampu merealisasikan tingkat kesucian sampai kesucian yang tertinggi, tentunya dia tidak akan terlahir di rahim manapun juga begitu. Jadi ini dalam pengertian mungkin di situ dikatakan dalam rahim manapun juga, dalam bentuk kalau dia terlahir misalnya dari makhluk hidup yang bersifat seperti manusia ini loh, kita akan lahir dari rahim gitu. Tapi bentuk-bentuk kelahiran yang lain kan ada yang disebut kelahiran secara spontan gitu. Ya, kelahiran dewa itu ada kelahiran secara spontan. Ya, meskipun di penjelasan di Abhidhamma disebutkan bahwa ada dewa yang rendah sekali. Dewa yang rendah itu dikatakan di situ dia lahir juga masih dari rahim. Itu masih ada dewa yang rendah begitu. Ya, tapi pada umumnya dewa-dewa itu terlahir secara spontan. Brahma juga terlahir secara spontan. Begitu. Kita terlahir misalnya kalau kita di alam bawah itu terlahir di neraka itu juga spontan. Kelahiran sebagai peta, makhluk peta itu juga spontan, tapi terlahir sebagai binatang itu bermacam-macam. Ya, ada yang dari rahim, ada yang dari telur begitu kan. Dan diyakini ada yang terlahir sebagai spontan, diyakini begitu. Tapi ya kita tidak terlalu bisa menerima pada umumnya gitu ya. Nah, demikian pula begitu. Jadi mungkin di situ disebutkan demikian. Jadi hanya sebagai landasan, metta itu adalah sebagai landasan konsentrasi yang kemudian bisa kita gunakan ketika kita mengembangkan vipassana kita gitu. Itu. Tapi secara tepatnya mungkin ya saya harus tetap melihat penjelasan di kitab ulasan sebetulnya untuk melihat pertanyaan itu yang berkaitan dengan sutta yang sering kita bacakan itu. Gitu. Bante, saya mau nanya bagaimana cara membaca parita yang benar? Karena kita kan orang Indonesia, bukan bahasa Pali itu kan tidak fasih. Iya. Nah, seringkali orang hanya membaca asal keras, tapi dia tidak memahami apakah lafal Palinya itu betul atau tidak, dan bagaimana, karena itu akan mempengaruhi tujuan dari parita itu sendiri. Ya itu memang perlu penjelasan sih sebetulnya. Karena kita terutama Theravada ini, tradisi Theravada ini kan kita menggunakan bahasa Pali ya memang ya. Jadi memang mungkin dalam taraf yang basic sekali mungkin. Kalau misalnya arti secara gramatikal mungkin itu memang harus belajar lebih dalam lagi gitu, yang mungkin umat awam pada umumnya tidak melakukannya gitu ya.
Tapi paling tidak memang harus mengetahui bagaimana membacanya, tata cara membaca itu. Jadi mungkin dari berapa banyak alfabetnya gitu loh. Alfabet kita kan menggunakan roman gitu kan. Kita kan hanya meminjam roman gitu kan. Ada sekian banyak gitu. Tetapi di Pali kan berbeda gitu. Ya, huruf hidup dan huruf matinya itu kan berbeda. Nah, itu ya sebetulnya harus dipahami sebetulnya sih ya, sedikit banyak gitu untuk cara membacanya gitu. Kenapa nggak pakai bahasa Indonesia saja? Kan kita di Indonesia. Ya sebetulnya sih boleh-boleh saja pakai bahasa Indonesia. Bahkan kan dikatakan untuk misioneri itu kan, untuk waktu melakukan misioneri itu kan gunakan saja niruti bahasa. Niruti bahasa itulah bahasa yang daerah yang di situ dikembangkan gitu. Maka pembacaan karena selama saya di Myanmar gitu kan, di Myanmar itu kan ada beberapa, di situ kan suku-suku yang besarnya kan beberapa kan, terutama suku Myanmar ini kan yang paling besar, paling banyak gitu. Tapi masih ada suku Rakhine gitu, suku Mon gitu kan, kemudian di Shan gitu, suku Shan gitu kan, ada suku Chin, Kechin gitu. Kalau Chin, Kechin ini banyak kan Kristen kalau mereka, pada umumnya banyak. Suku Karen ini juga banyak Kristennya. Tapi Myanmar, suku Myanmar ini banyakan Buddhis gitu. Ya, suku Mon itu juga banyakan Buddhis gitu. Tapi ya suku Chin, Kechin pun juga banyak yang Buddhis gitu, meskipun demikian gitu. Nah, beberapa di suatu wihara ya, saya pernah tinggal satu wihara. Di situ kebetulan banyak yang suku Mon. Gitu, suku Mon. Jadi meskipun kita membaca Pali ya, apa yang biasa saya lakukan kan saya menirukan yang suku Myanmar kan. Suku Myanmar bagaimana mereka membacakan yang berbeda dengan cara membaca kita sebetulnya, berbeda sekali. Kalau kita mengatakan Namo tassa bhagavato arahato, mereka tidak mengatakan Namo tassa bhagavato, Namo tata bhagavato arahato gitu. Jadi berbeda cara menggunakan membacanya. Suku Mon berbeda lagi cara membacanya gitu. Meskipun sama-sama bahasa Pali gitu ya, itu juga berbeda, bisa berbeda begitu gitu. Kalau kita bandingkan misalnya dengan Myanmar gitu, dengan Thailand gitu, dengan Sri Lanka, cara membacanya juga sedikit berbeda gitu sebetulnya gitu. Tetapi ada suatu prinsip misalnya panjang, pendeknya, misalnya semacam itu, ya itu yang harus diperhatikan cara untuk membacanya di situ. Nah, untuk ya itu salah satu cara kita untuk menjaga istilahnya kemurnian dari ajaran. Kita harus tetap menggunakan di situ karena bahasa Pali itu suatu bahasa apapun juga sebetulnya tidak selalu bisa kita terjemahkan ke satu bahasa yang lain dengan tepat. Tidak selalu bisa. Maka kalau kita menggunakan kata itu ya artinya kita menggunakan kata yang tepat. Nah, tinggal kita harus juga memahami artinya istilahnya. Kalau kita tidak mempelajari secara gramatikal yang detail gitu dalam bahasa Indonesia misalnya, ya kita mengandalkan pada terjemahan yang ada. Ya, kita itu harus dibaca sehingga ketika kita membaca bahasa Palinya itu juga kita karena sering membaca terjemahannya akhirnya juga kita memahaminya secara langsung. Akan demikian. Karena itu kan berhubungan dengan energi yang muncul dan saya ngerasakan bahwa dua malam Bante ada di Dhammasalasana. Nah itu dengan yang sebelumnya itu sangat berbeda. Saya energinya besar gitu ya. Saya nggak nakut-nakutin Bante. Itu Bante yang ngomong loh. Walaupun mungkin benar. Ya, sebetulnya kan harus kembali pada diri sendiri itu, pada diri sendiri masing-masing. Ketika kita, yang inti sebenarnya ketika kita membaca dengan penuh penghayatan pada kata-kata itu, bahkan sebetulnya dalam bahasa Indonesia pun terjemahnya kita membaca dengan penghayatan, ya kita akan merasakan bentuk sebetulnya kenyamanan, kebahagiaan dalam diri kita sendiri juga. Kita akan menjadi seperti
di lingkungan itu ya, seolah-olah di lingkungan yang ada ini juga kita merasa damai gitu. Akan begitu. Tapi kalau kita hanya membaca misalnya Sabe Sangkara Ane Jati, hanya begitu aja, kita tidak ada sense-nya, tidak ada taste-nya. Nah, itu yang saya maksud. Ya, begitu. Karena kan coba Bante kan di sarana budang saranang gajam. Tapi umat kan mengatakannya Buddha saranang gajam. Apa? Kadang malah lafalnya juga salah. Iya, memang. Oke, terima kasih. Ya, itu belakang. Wandami Bante, saya ingin bertanya, setelah kami keluar dari retret ini, apa yang harus kami lakukan agar kami tetap bisa fokus ke arah pencapaian pengetahuan Sotapati, Magga dan Pala Bante. Terima kasih Bante. Dan sebetulnya yang lain juga waktu interview juga ada yang bertanya begitu. Nanti kalau pulang terus bagaimana nih follow up-nya ini misalnya begitu. Ya sendiri-sendiri saja. Ya tentunya memang kondisinya kan sudah berbeda gitu ya. Kalau ini kan training center gitu loh. Kita mengatakan kan ini training center. Ya tetapi ketika di rumah kan justru dalam kondisi yang realnya gitu. Saudara harus berhadapan dengan sesuatu yang kadang-kadang menjengkelkan, keserakahan juga ada dan sebagainya gitu. Kalau di sini kan kita kondisikan gitu. Meskipun kita kondisikan kan juga ada saja ini makanannya kurang enak dan sebagainya kan masih muncul begitu. Tapi kan bagaimana karena dikondisikan juga karena saudara berlatih akhirnya nggak apa-apalah saya pokoknya berlatih kan. Sehingga sikap saudara kan berbeda. Tetapi begitu saudara pulang ke rumah kan tuntutan itu kemudian menjadi meledak gitu. Saudara tidak terkendali lagi gitu. Saudara bisa memegang uang, apa yang saudara lakukan bisa saudara beli misalnya begitu kan. Nah kalau itu juga tidak saudara kendalikan istilahnya, dia akan lepas. Itulah maka bagaimanapun juga, ya saudara berlatih di sini, ya bukan hanya di sini saja. Di rumah juga harus saudara berlatih. Ya, harus sisihkan waktu, menyisihkan waktu itu penting. Tekad untuk menyisihkan waktu untuk berlatih setiap hari itu adalah penting. Ya, itu harus teguh istilahnya. Kita teguh, bertekad untuk sisihkan waktu untuk berlatih. Maka itu sangat membantu. Ya, sangat membantu sekali. Kalau saudara lewatkan itu ya, akan menjadi kita tuh menjadi cepat sekali kehilangan momen yang sudah kita bina selama 10 hari di sini seolah-olah gitu, cepat sekali akan hilang. Nah maka tetap harus berusaha untuk berlatih, itu pagi atau sore dilakukan gitu. Ya kemudian juga sebetulnya itu yang khusus ya, khusus pagi misalnya duduk meditasi atau jalan itu, sore hari misalnya masih ada waktu dilakukan lagi. Nah sepanjang hari itu kan ada waktu-waktu tertentu yang mungkin ketika saudara melakukan aktivitas yang dilakukan, entah itu menyetrika, entah itu kadang-kadang masak atau dan lain sebagainya misalnya, kadang-kadang tanpa ada gangguan yang lain. Gitu. Sehingga kadang-kadang saudara bisa melakukan seperti aktivitas sehari-hari dengan kesadaran. Meskipun mungkin ya pengamatan situ bukan pengamatan yang mendetail, tidak bisa melakukan pengamatan yang detail. Tapi paling tidak menyadari apa yang saya lakukan, saya menyadari, saya melakukan sesuatu menyadari gitu. Kalau ingin mendapatkan seperti pengetahuan yang tinggi itu memang harus betul-betul lebih detail, betul-betul detail baru bisa. Tidak bisa hanya mengembangkan, oh saya sadar saya menyapu, saya sadar saya sedang masak, saya sadar sedang menyetrika, saya sadar sedang mencuci misalnya, sekedar itu tidak bisa. Penembusan pandangan terang itu tidak bisa dicapai dengan hanya sekedar menyadari begitu saja. Hanya dengan pengamatan yang mendalam, di situ kita seperti mengembangkan pemahaman terhadap apa yang kita lakukan.
maka di situ hanya akan dengan cara demikian akan muncul pengetahuan yang sesungguhnya. Itu. Jadi memang ya harus diakui di dalam kehidupan sehari-hari di rumah memang ya kualitasnya katakanlah ya pasti akan sedikit turun lagi gitu. Tapi kalau misalnya saudara betul-betul sudah bebas gitu kan, misalnya ya banyak yang bisa dilakukan, dicurahkan pada latihan itu. Kan misalnya waktu di kehidupan Buddha misalnya kan rumah tangga yang mencapai tingkat kesucian kan juga ada. Artinya kan dia tidak sekedar hanya meditasi saja, tidak gitu. Tapi mereka kan bisa berlatih gitu. Siapa? Nakula Mata, Nakula Pita itu kan dua orang perumah tangga yang disebut di kehidupan lampaunya itu pernah menjadi orang tua dari Buddha Gautama ini gitu. Ya, mereka kan juga bisa mencapai tingkat kesucian juga gitu sebagai perumah tangga gitu kan. Ya, nah dia melakukan begitu. Dia melakukan dengan apa? Bukan sekedar hanya sadar-sadar gitu, tidak gitu, tetapi memiliki kesempatan untuk berlatih dengan kuat ya, dengan sungguh-sungguh, sehingga kemungkinan untuk meskipun perumah tangga untuk pencapaian kesucian itu selalu terbuka gitu. Bukan berarti harus menjadi seorang biku atau silani baru bisa kita mencapai tingkat sucian, tidak gitu. Ya. Jadi ya coba dilatih, disesuaikan di waktu yang dimiliki di rumah itu dengan ketekunan itu ya akan membawa nantinya pada ketika berlatih lagi akan lebih mudah semacam gitu. Ya, misalkan kita berlatihnya cuma bisa pagi sama malam sebelum tidur, itu durasinya bagusnya berapa lama, Bante? Ya, saya tidak bisa mengatakan ya, seseorang berbeda satu dengan yang lainnya. Kalau lebih lama tentunya saja lebih baik sebetulnya. Tapi paling tidak ya misalnya kalau 1 jam pagi misalnya gitu. 1 jam pagi misalnya sore juga dilakukan begitu. Kadang-kadang ada yang bisa melakukan di siang hari gitu. Siang hari ada beberapa umat awam itu ya, dia mengatakan siang hari dia bisa melakukan gitu. Jadi setelah istirahat sebentar dia bisa melakukan mungkin hanya setengah jam atau apa gitu. Nah, itu sangat bermanfaat meskipun setengah jam pun saudara melakukan meditasi, bahkan kadang-kadang dalam waktu yang singkat karena mungkin ada kerjaan yang lain, tetapi tetap menyempatkan 10-15 menit pun itu juga akan memberikan hasil yang banyak gitu ketika menjalankan aktivitas yang sesungguhnya nantinya itu membawa gitu, terbawa gitu ya. Sikap tenang, sikap batin kita ini akan terbawa ketika kita melakukan suatu kerjaan gitu. Itu juga sangat bermanfaat, bukan berarti harus 1 jam begitu, harus kalau tidak berarti belum ini ya, tidak juga gitu. Bahkan 10-15 menit pun kadang-kadang dia kalau kita melakukan dengan sungguh-sungguh, kita dalam waktu yang singkat itu kita seperti mendapatkan suatu ketenangan, terutama yang kita rasakan adalah ketenangan, kedamaian kita, sehingga dalam melakukan pekerjaan itu kita menjadi tidak chaos begitu ya. Itu akan terbawa. Gitu. Ya. Satu lagi ya Bante ya. Jadi waktu retret yang sebelumnya kan Bante saya pernah tanya tentang keraguan saya ketika saya mengambil sila yang ke-7 kan Bante, tentang berdandan itu Bante. Setelah itu kan Bante udah jelasin, terus setelah itu setelah saya keluar dari retret, Bante kan bilang yang pokoknya itu kan 5 sila. Iya. Nah setelah itu saya jadi berpikir, karena kan kalau saya kembali ke kehidupan normal, saya kan ada aktivitas, kegiatan, saya kan harus dandan tipis kan Bante. Nah, sedangkan saya tuh ingin ngambil sila setiap hari gitu loh Bante. Boleh nggak kalau misalkan saya skip, misalkan saya ambilnya sila ke-1 sampai ke-6, terus sila ke-7-nya saya skip, terus sila ke-8, 9 saya ambil gitu, boleh nggak ya Bante? Ya tidak ada formula begitu. Tidak ada formula begitu sebenarnya. Nah. Tapi ya memang dimanapun di teks itu memang yang ditekankan sebetulnya adalah 5 sila itu. Jadi itu terutama di situ ya.
5 sila. Dan itu kan juga disebut pakati sila. Jadi pakati sila itu sebetulnya setiap orang sebetulnya itu secara otomatis tuh dia sebetulnya harus menjalankan 5 sila yang pertama itu. Ya, menghindari pembunuhan makhluk hidup, menghindari barang yang tidak diberikan, berbuat asusila gitu kan. Ucapan, menjaga ucapan ini, kemudian menghindari makanan atau minuman yang memabukkan, itu adalah intinya di situ sebetulnya. Jadi sebetulnya yang lainnya itu yaitu tambahan saja. Maka pada umumnya 8 sila atau 9 sila misalnya begitu, itu pada umumnya hanya dilakukan kalau di Myanmar ya, di Myanmar itu hanya dilakukan pada hari Uposatha. Jadi kalau di Myanmar banyak hari Uposatha itu umat perumah tangga gitu ya. Itu pun juga sekarang yang anak-anak muda bisa dikatakan jarang sekali, terutama orang-orang tua gitu ya. Mereka datang seharian tinggal di wihara, di tempat meditation center pada umumnya. Mereka ya sudah tinggal di situ menjalankan 8 sila pada umumnya begitu. Jadi hanya 1 hari itu saja. Gitu. Ya, kan misalnya karena masih ada kegiatan ini dan itu dan lain sebagainya, kan tidak bisa semacam itu terus-menerus itu memang. Jadi ya saya katakan memang itu kan tambahan ya, yang lainnya itu kan sifatnya tambahan gitu. Menghindari makan setelah tengah hari dan lain sebagainya itu tambahan sebetulnya. Maka ya kan diterapkan di sini gitu, diterapkan di wihara, tetapi tidak bisa secara strict diterapkan di rumah tangga ya, di kehidupan saudara di rumah gitu ya. Kecuali kalau memang betul-betul bertekad secara total ya lakukan secara total gitu. Gitu. Iya. Kalau misalkan memang tidak ada formula seperti itu, tapi tetap aja dijalanin gitu nggak apa-apa kan Bante? Misalkan 1 sampai 6, terus 7, 8 skip, 9 yang meta itu tetap dijalanin, melancarkan meta kan nggak apa-apa kan Bante? Ya tidak salah lah, karena namanya kan suatu bentuk kebajikan yang ingin yulatih gitu ya istilahnya. Ya tidak salah sebetulnya, tidak ada kesalahan. Memang secara apa yang tertulis di dalam teks ya memang tidak ada formula semacam itu, memang tidak ada. Kemudian misalnya 5 sila pun kan sila yang ketiga itu kan sebetulnya kan kami sumicacara itu kan menghindari perbuatan asusila gitu. Tetapi ada Kumara Brahmacarya ya, kira-kira Kumara Brahmacarya sila itu, sila ketiganya adalah abrahmacarya. Jadi itu ada 1 begitu. Jadi dia kalau asusila itu kan melakukan sesuatu dengan yang salah gitu kan, boleh dia melakukan, tetapi kalau dia melakukan dengan pasangan yang pasangannya kan tidak ada pelanggaran gitu kan. Tetapi kalau yang Kumara Brahmacarya sila ini, sila ketiganya dirubah abrahmacarya wiramani, artinya dia betul-betul tidak melakukan hubungan seksual gitu. Ada semacam itu di tekstual ada memang demikian. Tetapi sila yang mulai ke-6 dan lainnya itu tidak ada, karena itu terutama kan lebih diterapkan pada misalnya Atasilani, Seali atau Samanera dan Biku sebetulnya, lebih ke arah di situ sebetulnya. Bukan suatu paksaan sekali terhadap umat awam. Itu. Bertepaan Bante membahas tentang sila ketiga, saya pernah mendengar ceramah seorang Bante. Nah, kita ini kan sebagai umat awan, apalagi para wanita kan kadang seneng nonton drakor gitu kan Bante. Nah, ketika kita senang nonton drakor dan kita pasti akan memilih film itu kan film yang aktor artisnya yang kita sukain kan. Seperti saya kan suka Hyun Bin gitu kan Bante. Nah, ketika kita menyukai aktor itu, terus kita menyenanginya, kata seorang Bante itu adalah selingkuh secara pikiran. Jadi kamu melanggar sila ketiga. Lah, ini bagaimana menurut Bante? Secara di dalam kitab ulasan sih ya tidak ada penjelasan begitu ya. Ya. Memang itu kan kami sumicacara itu adalah sebetulnya pelanggaran. Itu kan sebetulnya dibagi menjadi sila itu hanya akan menjaga
Sila itu menjaga perbuatan dari perbuatan tubuh kita dan ucapan. Ya, sila moralitas itu hanya menjaga di situ. Patimokkha yang dilatih oleh biku itu pun juga untuk menjaga sebetulnya perbuatan melalui jasmani tubuh kita dan ucapan. Dia tidak bisa menjaga bentuk pikiran. Batin kita itu hanya akan dijaga dengan meditasi, mau samatha ataupun vipassana. Gitu. Levelnya itu berbeda. Jadi moralitas, disiplin moral itu hanya untuk menjaga istilahnya terjadinya pelanggaran yang disebut witikama kilesa, kekotoran batin yang bersifat pelanggaran melalui tubuh dan ucapan. Dia menjaganya di situ, bukan melalui pikiran. Nah, pikiran harus diatasi dengan apa? Dengan meditasi, samatha atau vipassana, macam begitu. Jadi kalau kita bagi ya pembunuhan makhluk hidup itu harus dilakukan karena dilakukan oleh tubuh gitu ya. Secara umum begitu, meskipun kita bisa memerintahkan itu kan juga termasuk itu sebetulnya. Tapi itu perbuatan melalui tubuh. Mengambil barang yang tidak diberikan juga melalui tubuh. Kami sumicacara itu juga terjadi melalui tubuh. Gitu. Ya, musawadah. Nah, itu yang dari segi ucapan di situ, gitu. Ya. Nah, kemudian suramiraya itu sebetulnya itu juga kadang-kadang itu sebenarnya termasuk bagian dari kami sumicacara sebetulnya. Ya. Jadi kalau misalnya kita di 8 sila yang disebut ada satu sila lagi, satu formula sila yang biasa diterapkan untuk rumah tangga itu terdiri dari 8 sebetulnya. Nah, dari 8 di situ itu yang sila keempat itu sebenarnya diuraikan. Jadi ada musawadah. Musawadah itu adalah kan berbicara yang tidak benar sebetulnya. Kemudian kan ada fitnah, kemudian ada kata-kata kasar, kemudian ada satu lagi omong kosong gitu loh, omong kosong gitu. Nah, yang terakhir yang ke-8 itu adalah menghindari penghidupan yang salah gitu loh. Jadi di situ tidak disebutkan suramiraya gitu. Tidak disebutkan menghindari makanan minuman yang memabukkan gitu. Nah, bukan berarti kemudian kita boleh, bukan, tetapi itu kita harus mengetahui bahwa itu termasuk di dalam kami sumicacara. Jadi pemahaman tentang kami sumicacara itu pada umumnya di sila ketiga itu kita mengatakan perbuatan asusila, tetapi dalam konteks yang barusan saya katakan ini, kami sumicacara itu kan secara harfiahnya sebetulnya kita menghindari suatu perbuatan yang menyebabkan kesenangan terhadap kesenangan indria kita ini sebetulnya. Kamisu di situ bukan berarti hubungan seksual, tetapi terhadap kesenangan indria di situ gitu. Nah, semacam demikian begitu. Jadi ya itu masih termasuk dalam perbuatan yang dilakukan melalui tubuh, bukan melalui pikiran gitu. Jadi memang konteksnya menurut saya berbeda gitu ya. Kalau kita mau menghindari perbuatan melalui karena kesenangan kita pada aktor gitu kan, kita hanya sekedar memujanya gitu ya. Kita senang pada di situ, mungkin ketemu juga tidak gitu dan lain sebagainya kan ya. Ya kan ketemu saja kan mungkin tidak gitu kan. Ya kan kita tidak melakukan perbuatan melalui ucapan atau tubuh kan tidak terjadi di situ. Ya kalau itu penjelasan katakanlah secara di kitab ulasan lah demikian sebetulnya begitu. Jadi berbeda lah menurut saya. Iya Bante, saya ingat waktu di retret sebelumnya itu kan Bante bilang setetes pun itu kan kita tidak boleh konsumsi makanan atau minuman yang mengandung alkohol kan, karena bisa melanggar sila kelima. Sekarang berarti kita yang ingin benar-benar menjalankan sila, melatih diri, kita tidak boleh makan tape ya Bante. Nah, itu juga banyak yang satu dengan yang lainnya ya. Tape itu kan saya sendiri tidak makan tape karena fermentasi, sengaja difermentasi
Dan terutama kalau difermentasi yang cukup lama itu kan justru yang enak gitu kan istilahnya begitu. Maka saya tidak mau begitu. Tetapi misalnya yogurt gitu, yogurt itu kan fermentasi. Tetapi kalau saya melihatnya, terutama yogurt itu digunakan untuk memang betul tujuan kesehatan. Gitu. Nah, tape pun juga sebetulnya kan sekarang dikatakan gitu kan, fermentasi itu kan memang ada kegunaannya gitu. Ya, seperti tape kan, seperti tempe, tempe itu kan fermentasi sebetulnya. Kalau tidak difermentasi ya tidak jadi tempe, gitu loh. Nah, tetapi menurut ahli gizi kan justru yang difermentasi yang semacam itu tuh kok memberikan manfaat untuk kesehatan katanya demikian gitu. Nah, itu menjadi sulit kan. Ya, saya makan tape gitu, makan tape ya kan ini untuk kesehatan katanya gitu loh. Alasannya jadi begitu gitu. Tapi ya dia bikin gitu, karena dibikin kadang-kadang yang matang sekali gitu kan, sehingga kan manis dan hangat tubuhnya dan lain sebagainya itu kan sebetulnya yang dicari. Menurut saya itu sudah mulai sebetulnya keserakahannya yang bekerja ya sebetulnya dibandingkan manfaat dari kesehatannya yang dicari kan menjadi sedikit berbeda. Ya diukur saja hal-hal semacam itu, diukur apakah ini sebetulnya untuk fungsi untuk kesehatan misalnya memang betul-betul dia bermanfaat untuk kesehatan ataukah sekedar untuk kesenangan, kan berbeda sebetulnya. Ya. Nah sekarang kalau bicara tentang kesehatan, kalau wine kan katanya kalau kita lagi di negara dingin misalkan, lagi kedinginan, minum seteguk, 2 teguk, 3 teguk untuk menghangatkan tubuh bagaimana? Seperti red wine gitu Bante. Pas kali minum tidak. Gimana Bante? Kalau kita minum wine dengan maksudnya kita hanya untuk menghangatkan tubuh gitu gimana? Boleh nggak? Sebetulnya menurut saya tidak harus ya. Kan kita menjadi alasan itu. Salah satu alasan untuk menghangatkan tubuh pakai wine. Kenapa harus itu? Kita minum air yang dihangatkan secara rutin atau pakai ginger gitu misalnya kan bisa gitu loh. Ya kan semuanya untuk menghangatkan gitu. Kita bisa gunakan gitu. Tapi kalau di kafe itu nggak ada ginger gimana? Lah ya jangan pergi ke kafe. Jangan pergi ke kafe. Perginya yang tempat yang betul-betul bisa menyediakan. Oke Bante, terus kalau misalkan gini Bante, kan wanita biasanya yang maksudnya yang tradisional gitu kan, yang setelah melahirkan biasanya kan disuruh minum ciapo arak gitu kan, arak gitu kan, dimasak di tim ayam terus disuruh minum gitu kan, itu kan ada alkoholnya gitu loh. Ya Nah itu gimana Bante? Kalau sebetulnya kalau dia dimasak, sebetulnya di Vinaya ya, di Vinaya di Besaja Kandaka. Di Besaja Kandaka Winaya itu disebutkan kita memang tidak boleh mengkonsumsi misalnya alkohol begitu kan, tetapi dia bisa dituliskan secara tegas di situ. Dia bisa digunakan kalau digunakan untuk masak gitu. Karena ketika dimasak itu dia akan menguap, dikatakan demikian. Jadi mungkin memang ada hangatnya atau harumnya itu masih terserap di masakan yang kita makan itu mungkin masih ada, tetapi sifat memabukkannya itu istilahnya dikatakan dia tuh menguap gitu, sehingga di Besaja Kandaka di Winaya itu di situ dituliskan secara eksplisit kita dengan cara demikian itu boleh gitu. Ya. Bante terakhir ya Bante ya. Ini saya mau tanya, saya kan kadang beli Buddha Rupang atau Leontin atau saya mendapatkan hadiah kan dari para Bante atau teman-teman gitu kan. Nah setelah saya simpan di lemari beberapa lama gitu, dia berubah warna dan kadang ada yang karatan dan lain-lain. Nah saya sudah tidak menginginkannya lagi. Itu bagaimana ya saya Bante? Apa yang harus saya lakukan Bante? Ya salah yuk kenapa menerima gitu dulunya gitu. Sekarang tidak menerima gitu. Dulunya senang, sekarang tidak senang gitu kan. Dulunya serakah, sekarang ingin membuangnya gitu. Nah, ya itu loh. Maka kan demikian. Kalau tidak diterima kan sudah beres gitu sebetulnya, nggak perlu jadi masalah gitu kan. Ya tapi kan nggak mungkin Bante kalau misalkan. Lo bisa saja sekarang ya. Masalah jubah ini saya sebagai biku jubah gitu kan.
Banyak yang mau berdana jubah. Saya bilang, saya tidak terima jubah. Saya sudah cukup jubahnya, sudah kebanyakan jubah, saya bilang gitu. Saya jubah satu aja bisa 5 tahun, 6 tahun baru ganti gitu. Setiap tahun dikasih jubah buat apa? Saya bilang gitu. Saya tidak terima jubah. Gitu. Saya tolak. Siapapun yang kasih jubah, saya tolak. Saya tidak terima jubah. Karena merepotkan saya. Saya hanya menumpang, tinggal menumpang gitu. Lama-lama kamar saya juga seperti begitu, apalagi juga dipakai untuk ada biku miyama gitu kan, biasanya kan biku miyama datang gitu. Saya hanya tidak tinggal di situ kan dipakai orang lain gitu. Kalau banyak barang bagaimana gitu. Saya tidak terima jubah, buat apa sudah banyak juga jubah gitu. Saya tolak. Ya, tolak kan tidak begitu. Jadi saya sudah punya banyak gitu. Kasih saja orang yang lain gitu. Kan begitu kan kita hak kita loh. Bukan kita seperti apa? Seperti apa namanya? Begitu kan? Tapi karena ya terus nggak ada fungsinya juga gitu loh. Sekarang terima banyak-banyak begitu kan fungsinya apa sebetulnya? Hanya untuk sekedar kesenangan gitu ya. Oh terima kasih. Terus akhirnya cuma ditaruh begitu aja. Akhirnya sekarang setelah bertahun-tahun akhirnya karatan pusing sendiri. Nah sekarang kalau Bante sama saya kan posisinya beda tingkatnya Bante. Kalau Bante kan menolak umat yang mau berdana jubah bisa. Kalau saya menolak biku atau bisa saya saja, kenapa tidak? Ya sungkan kan Bante. Iyalah. Terus gimana saya maksudnya tuh memindahkannya dari maksudnya saya kan tidak menginginkannya gitu loh Bante kalau. Nah kalau saya sekarang sama saja. Sekarang saudara barusan terima kalender begitu kan? Ada gambar Buddha mungkin ya, ada gambar-gambar begitu kan? Itu juga memusingkan saya. Maka saya tidak suka kalender yang ada gambar-gambar begitu karena setelah selesai saya buang ke tong sampah itu rasanya tuh penyesalan juga gitu loh. Merasa tidak hormat gitu kan? Betul. Itu maka saya tidak suka. Maka apa yang saya lakukan? Saya kremasi, saya bakar. Iya kan? Sama seperti saya memperabukan misalnya. Saya kremasi saja. Saya pikir saya memperabukan Buddha. Loh kalau kertas kan Bante, kalau kertas kan gampang dibakar ya. Kalau patung gimana Bante? Kan susah. Ya itu makanya agak kerepotan begitu semacam itu. Ya sudah ya disingkirkan saja, disimpan di tempat yang di gudang atau apa, sudah disingkirkan, bagaimana? Semacam demikian. Yang di sebelah saya bilang dilarung ke dalam air katanya. Ya kalau mau ya tidak apa-apa, dilebur, maksudnya dilebur atau mau dilarung misalnya begitu. Ya tidak apa-apa sebetulnya sih ya kalau menurut saya ya. Cuman ada yang kemudian merasa bersalah gitu ya. Kenapa saya membuang begitu? Nah, kalau you melakukan begitu akhirnya dilarung misalnya, kemudian akhirnya ada orang lain yang mengatakan, "Loh kamu gitu." Nah, akhirnya you menyesal lagi lah. Terjadi penyesalan lagi dan lain sebagainya. Lebih baik biar aja di gudang yang memang itu gudang ya taruh di situ sudah di satu kardus sendiri sudah biarkan saja di situ. Udah habis bagaimana gitu. Atau ya kalau mau ya misalnya udah dikubur, sama saja kan dikubur gitu. Seperti nanti jadi kalau nanti 1000-2000 tahun lagi ada orang menemukan itu harta karun gitu. Artefak, ini artefak dari zaman Rosa gitu. Ya kan? Bante, berarti kalau kita mau mengubur itu lebih baik jangan yang tempat orang yang sering lalu lalang ya Bante, agak yang atau ditanamin di bawah pohon atau apa gitu ya Bante ya. Oke Bante, tenang saya Bante. Terima kasih banyak Bante, Wandami Bante. Aduh, bikin deg-degan. Terima kasih Bante. Bante saya mau nanyakan, semua makhluk hidup kan akan mati, manusia pun juga akan mati. Nah, bagaimana caranya saya mempersiapkan diri untuk kematian Bante? Dalam meditasi itu seperti apa? Kita kan nggak pernah tahu ya kematian itu kapan. Jadi mungkin ada saran atau bagaimana dalam ajaran Buddhis. Terima kasih Bante.
Satu, ya, ini meditasi, bagian meditasi ketenangan batin sebetulnya ada Marana Nusati, ya, itu juga diajarkan oleh Buddha. Marana itu adalah kematian, Anusati adalah sebetulnya perenungan terhadap kematian. Tapi kita hanya mengulang-ulang kata-kata apa di situ, seperti kehidupan ini tidak pasti gitu, kematian itu pasti begitu. Seolah-olah salah satunya begitu ya. Jadi kita merenungkan hanya mengulang-ulang kata itu untuk mendapatkan konsentrasi sebetulnya. Tapi juga bukan sekedar kata, tetapi memang betul-betul seperti kita merenungkan sungguh-sungguh terhadap hal itu sebetulnya begitu. Nah, itu salah satu bagian dari yang disebut disebut Sabataka Kamatana atau Araka Kamatana, meditasi perlindungan dikatakan demikian. Jadi merenungkan pada kematian itu sehingga karena ketika kematian memang harus terjadi ya kita menjadi siap, istilahnya begitu. Tapi dengan latihan meditasi Vipassana ini sendiri pun sebetulnya kita mempersiapkan terutama kan pada hal-hal yang buruk. Kita berlatih meditasi sebetulnya, terutama bukan sekedar kita, kalau kita mengatakan dalam bahasa kasar, kita mengejar kebahagiaan dengan ketenangan batin kita misalnya. Bukan dalam taraf itu. Kalau kita melihat intinya sendiri, kalau kita melihat Vipassana ini sebagai kemunculan dan kematian dan lain sebagainya, setiap kali kita melihat kelenyapan itu kan kematian sebetulnya. Setiap kali kita melihat kematian, sehingga menjadi bukan sesuatu hal yang menakutkan bagi kita, tetapi justru itu adalah suatu pengetahuan tentang rasa takut sebetulnya. Sehingga kita menjadi tidak takut, tidak gentar ketika kita dihadapkan pada hal-hal sebetulnya bukan hanya kematian, pada hal-hal yang sebetulnya tidak nyaman bagi kehidupan kita. Kita kan sebetulnya berhadapan dengan banyak hal yang akan membawa pada hal-hal yang tidak nyaman lah sebetulnya dalam kehidupan kita ini kan. Terutama ya itu hal-hal yang kita tuh terperosok, kita tuh jatuh istilahnya. Kadang-kadang kita tuh mungkin difitnah, atau kadang-kadang kita diomeli, atau kadang kita sakit pun gitu kan. Sakit mati pun belum mati-mati gitu kan. Susah sekali gitu kan. Nah, hal-hal semacam itu kalau itu kan tidak bisa dihadapi dadakan itu istilahnya kan. Ya, hanya dengan latihan Vipassana semacam ini kita melihat 5 gugus kehidupan ini kan sebetulnya. Setiap kali kita melihat sebagai kemunculan kelenyapan itu kan, ketidakkekalan, penderitaan, ketanpa intian, kita melihat itu terus-menerus sebetulnya, memahami dengan sesungguhnya bahwa 5 gugus kehidupan itu sebetulnya hanya demikian saja. Maka itu akan membawa ketenangan batin kita ini ketika menghadapi hal-hal yang buruk yang akan terjadi dalam diri kita, dalam kehidupan ini. Nah, itu penting sekali. Bagi mereka, kenapa ada orang yang sampai stres, sampai depresi, segala macam? Karena mereka tidak pernah melihat realitas mutlak itu sebagaimana adanya. Kalau kita melihat realitas mutlak itu sebagaimana adanya, bahwa ternyata hanya demikian, bahwa dia tuh lenyap. Setelah muncul ya dia lenyap. Apapun setelah muncul pasti lenyap gitu. Akhirnya kan kita tuh menjadi tenang sebetulnya. Batin kita tuh akan menjadi tenang dengan latihan semacam ini. Dengan semakin kematangan, semakin matang dalam Vipassana ini akan membawa pada sikap batin kita ini yang betul-betul tenang, terutama adalah ketika menghadapi hal-hal yang tidak mengenakan lah sebetulnya di dalam kehidupan kita ini. Terutama itu. Dan juga terhadap hal-hal apa yang membuat kita keserakahan muncul itu menjadi kita tidak terpacu untuk melekat mengejar kesananya juga tidak akan terjadi juga. Nah, itu sebetulnya manfaat dari Vipassana itu sebetulnya ya banyak manfaat terhadap ketika kita menghadapi kematian itu juga gitu. Gitu. Terima kasih. Wandami Bante, Maha Anumodami pertama Bante, ini pertama kalinya saya berlatih secara intensif di bawah bimbingan Bante
Kusala Dhamma. Saya punya 2 pertanyaan. Yang pertama, penyesalan. Penyesalan itu kusala atau aku salah, Bante? Penyesalan, penyesalan ya itu adalah satu aku salah, tapi ya bentuk penyesalan yang bagaimana dulu gitu ya. Tetapi secara umum ya itu bagian dari aku salah, bagian dari sesuatu yang tidak bermanfaat gitu, sesuatu yang buruk sifatnya. Gitu. Tapi kan secara sosio kemasyarakatan kita seperti diharapkan untuk menunjukkan penyesalan gitu kan, Bante, sesegera mungkin saat kita mendapati kita berbuat yang tidak sesuai dengan norma sosial atau yang merugikan orang lain, melanggar ketertiban. Terus itu kita gimana, Bante? Iya, jadi kita harus membedakan penyesalan dalam konteks sesuatu yang realitas mutlak semacam kita latih semacam ini, dan penyesalan dalam bentuk bersosialisasi di dalam masyarakat. Itu harus kita bedakan. Kalau kita melakukan perbuatan jahat misalnya gitu kan, kemudian kita ditangkap polisi gitu kan, kita diadili gitu. Kalau kita menyesal, hukumannya akan dikurangi. Iya kan? Ya, tetapi kalau kita melihat dalam konteks meditasi semacam ini, kita melihat dalam konteks realitas mutlak, ya, penyesalannya itu sendiri merupakan bentuk realitas mutlak yang bersifat buruk. Ya, bagian dari faktor mental, disebut faktor mental yang tidak baik sebetulnya gitu. Ya, jadi kita harus melihat dari sisi konvensional atau dari sisi realitas yang mutlaknya. Dari sisi konvensional di dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu kalau kita melakukan kesalahan, orang lain sangat mengharapkan kita mengeluarkan kata-kata oh maaf, saya menyesal gitu, sehingga menyelesaikan masalah gitu loh. Tetapi kalau kita melihat dalam bentuk realitas mutlaknya, ketika penyesalan itu sendiri terjadi, itu merupakan bentuk faktor mental yang buruk. Nah, begitu. Iya, Bante. Terus saat kita sudah belajar abhidhamma, akhirnya tahu gitu kan, Bante, kalau ternyata penyesalan adalah aku salah, kita kan dengan sekuat tenaga berusaha melepaskan cengkraman terhadap penyesalan itu tadi. Tapi terus nanti suatu saat di masyarakat pasti kita ketemu ada aja orang yang kamu sekarang segeran ya. Pertama dia ngomong baik-baik depan kita gitu kan, Bante. Terus ujung-ujungnya dia ngingetin gitu kan, kok kamu bisa ya sekarang tersenyum, kok kamu bisa ya sekarang mengangkat muka, kamu nggak inget kamu dulu pernah ngapain. Terus langsung kita karena masih belum terlalu kokoh wipassananya, belum terlalu istilahnya paham betul gitu ya, Bante, menembusi betul-betul melihat bahwa oh penyesalan adalah aku salah. Akhirnya kita hanyut lagi, kembali lagi ke oh ya saya menyesal, kembali lagi terjebak dalam apa yang secara konvensional tadi, Bante. Itu menyikapinya gimana, Bante? Ya itu sebetulnya karena kebutuhan di masyarakat itu kan seperti memang kita seperti ketika kita melakukan kesalahan, istilahnya kan kita harus menyesal gitu ya, harus menyesal. Dan karena kita di masyarakat, semua orang juga melihatnya kan hanya dari sisi itu saja gitu loh. Ya, dari itu saja yang terjadi gitu. Dan bahkan kan itu harus ditunjukkan lah istilahnya, harus ditunjukkan sikap menyesal kita itu pada orang yang kita salahi lah, terutama kan begitu kan ya. Nah, tetapi kalau di dalam pengembangan batin kita yang sesungguhnya seperti vipassana demikian, itu kan hanya bisa kita lihat di diri kita sendiri, tidak perlu kita tunjukkan kepada orang lain kan. Nah, maka pemahaman ini yang penting semacam itu, sehingga memang di dalam masyarakat istilahnya kita penyesalan itu memang harus seperti sungguh-sungguh, kita bukan palsu ya, memang betul-betul kita tuh menyesal bahwa saya tuh melakukan kesalahan
dan kita harus meminta maaf pada mereka gitu kan. Itu memang betul harus secara tulus kita ungkapkan gitu kan. Tetapi ya pemahaman bagi diri kita sendiri, sebetulnya kita harus memahami bahwa bentuk penyesalan itu memang di dalam ajaran Buddha disebut sebagai suatu bentuk bentuk faktor mental yang tidak baik sebetulnya gitu loh. Suatu bentuk faktor mental sebetulnya yang dikatakan berkaitan dengan jenis kesadaran yang berakar ketidaksukaan, kebencian sebetulnya. Penyesalan itu sebenarnya bagian dari itu sebetulnya gitu loh. Jadi ya itu kan kita pahami. Kalau kita memahaminya semacam itu, kita memahami dalam bentuk realitas mutlaknya gitu, dalam apa yang sesungguhnya. Nah, pemahaman terhadap itu bukan sesuatu yang buruk. Ya, maka kita kan sekarang meditasi kan. Misalnya yuk meditasi, ada muncul penyesalan gitu kan. Yuk harus amati penyesalan itu. Ya, penyesalannya adalah objek yang tidak baik. Ya, tetapi pengamatan, kita mengembangkan pengamatan yang bertautan dengan pengetahuan untuk mendapatkan pemahaman yang benar terhadap penyesalan itu adalah jenis kesadaran yang baik. Jadi kita mengembangkan jenis kesadaran yang baik, tapi objeknya adalah objek yang tidak baik. Gitu. Nah, dalam vipassana kan banyak kegelisahan itu kan juga objek yang tidak baik. Ya, pengamatan kita adalah suatu bentuk kesadaran yang baik. Gitu. Ya, rasa bosan itu kan kemalasan, kita harus amati juga. Itu kan bentuk-bentuk yang tidak baik, objek-objek yang sebetulnya tidak baik, yang harus kita amati. Nah, pengamatan yang kita kembangkan itu adalah pengamatan yang bertautan dengan pengetahuan sebetulnya begitu. Ya, jadi berbeda konteksnya dalam kehidupan masyarakat dan apa yang kita lakukan pemahaman seperti di dalam meditasi yang kita kembangkan semacam ini itu memang berbeda sebetulnya begitu. Ya. Baik Bante. Terus pertanyaan yang kedua Bante. Tadi kan Bante bilang bahwa kita harus selalu waspada gitu ya. Karena jangan sampai kita menumpuk akusala kama, sebaliknya juga harus waspada, jangan juga mengakumulasi kusala kama. Karena yang kita tuju sebenarnya adalah pembebasan kan Bante. Yang akusala jangan dilakukan, yang kusala juga jangan diakumulasi, karena dimanapun alam kehidupan ini masih berupa zona tidak nyaman, tidak aman gitu kan Bante. Nah ini kaitannya saya mau tanya sama yang kemarin kelahiran di alam Brahma tanpa rupa dan yang tanpa batin itu Bante. Dia tuh cita-citanya apa sih Bante, kok bisa terlahir di alam tanpa rupa dan tanpa batin? Terus apa dia membuat aspirasi tertentu yang secara sembrono gitu, atau dia asik-asik aja gitu sibuk menumpuk kusala kama tanpa dia aware bahwa oh ini nanti akan menghasilkan kelahiran di alam tanpa rupa, saya nggak punya telinga, nggak bisa dengar dhamma, atau yang malah lebih aneh itu yang nggak punya batin itu dia ngapain Bante? Cuman bernafas aja gitu. Maksudnya cuma jadi patung gitu, ngapain itu Bante? Iya. Nah itulah maka kan itu disebut kelahiran yang waktu yang tidak menguntungkan kan, dikatakan demikian gitu kan. Nah kenapa mereka sampai demikian? Ya terutama pertama karena mereka tidak memahami. Ya mereka tidak memahami. Kemudian juga karena apa ya? Karena kemelekatan pada jenis kehidupan di situ. Kenapa mereka terlahir sebagai Brahma tanpa rupa, tanpa materi? Karena dia melihat ketika kalah sebagai manusia ya, dia berlatih meditasi gitu kan. Dia melihat bahwa batin rupa ini, jasmani ini kan harus dijaga terus. Kalau kita tidak makan, kita tidak kalau sakit kita tidak minum obat dan lain sebagainya, kan kita menjadi sakit gitu kan. Kita tidak bisa hidup dengan enak gitu kan. Sehingga kan tubuh jasmani ini kan setiap saat gitu harus dijaga terus kan. Itu kan sangat merepotkan istilahnya begitu kan. Harus mandi, harus ini dan itu terus menerus gitu. Kalau tidak kan
tubuh ini kan justru menimbulkan kesulitan bagi diri kita gitu. Sehingga dia tuh memiliki ya tadi seperti aspirasi gitu. Oh, alangkah indahnya gitu, alangkah baiknya kalau saya itu terlahir hanya memiliki batin saja, tidak memiliki jasmani gitu loh. Tapi juga karena dia tuh memiliki pengembangan meditasi konsentrasi dalam samatha itu, bukan berarti seperti kita misalnya tidak berlatih meditasi samatha kemudian bisa terlahir di alam arupa gitu, tidak bisa. Hanya mereka yang memiliki pencapaian jana arupa, jana atau konsentrasi absorpsi yang tanpa materi itu, dan juga dia memiliki kemelekatan hanya pada batin saja, itu yang dia akan terlahir di sana. Jadi tidak semua makhluk bisa begitu juga gitu. Jadi mereka tuh memiliki semacam ketidaksukaan atau kejijikan terhadap jasmani ini yang menyebabkan dia terlahir sebagai Brahma arupa gitu. Yang satu lagi dia hanya memiliki tubuh, dia tidak memiliki batin gitu kan. Dia tidak memiliki batin. Sama juga dia melihat bahwa banyak kehidupan ini kan kita kan banyak hal-hal yang berkaitan dengan mental kita kan, diserang terus kan mental kita ini, sehingga ya kita itu menjadi kadang-kadang stres, kadang-kadang depresi, kadang-kadang kita harus bekerja dan lain sebagainya kan, batin kita ini terus mengganggu terus gitu kan. Nah dia melihatnya sebaliknya, oh ternyata memiliki batin ini sangat membuat kehidupan ini menjadi tidak nyaman sesungguhnya gitu. Alangkah indahnya alangkah baiknya kalau saya hanya memiliki jasmani saja tanpa batin. Sehingga dia ketika meditasi mengembangkan jana sampai mencapai tingkat yang dibutuhkan itu jana keempat itu, kemudian dia beraspirasi kuat gitu, dia bertekad semacam itu. Jadi sehingga karena kemelekatannya itu, ketika terlahir lagi, meninggal kemudian terlahir lagi, dia terlahir sebagai Brahma yang hanya memiliki jasmani, tidak memiliki batin, dia seperti demikian gitu. Sehingga ya memang mereka tidak bisa mengembangkan vipassana semacam ini, ya tidak bisa sama sekali. Maka itu adalah waktu yang tidak menguntungkan, disebut demikian. Terlahir sebagai makhluk semacam itu adalah waktu yang tidak menguntungkan, karena mereka tidak bisa mengembangkan vipassana, mendengarkan Dhamma, melihat Buddha misalnya, tidak bisa. Nah, semacam itu. Ya, jadi maka pemahaman yang benar ini adalah sangat penting di dalam kehidupannya. Kalau kita mendapatkan pemahaman benar, pandangan benar, ya maka kita tidak akan sampai menjadi seperti demikian, ya, nah, begitu, ya. Terima kasih Bante. Ya. Iya. Ada lagi? Enggak. Kalau enggak saya bahagia. Enggak. Hah? Iya. Udah cukup? Ya, kalau cukup ya harus kita tutup. Iya. Ya. Sekarang permohonan maaf dulu. Tuh. Ya. Mau tanya lagi? Kesan pesan. Oh iya, kesan pesan ya, coba kesan pesan. Debbie.
Wandami Bante. Em, em, saya agak gugup Bante. Ini pertama kalinya saya berlatih secara intensif Bante ya, dan terus terang saya bahagia banget Bante. Meskipun saya sudah sangat terbiasa gitu ya berlatih di DMC di bawah bimbingan sama Nera Pisarano ya, sekarang sudah nggak ada bimbingan Johan, tapi Ganti kulit, udah ganti. tapi memang ini jauh lebih intensif gitu ya Bante. Terasa sekali dedikasi dan kasih sayang guru terhadap kami para yogi gitu Bante. Itu membuat saya terharu sekali gitu Bante. Sekaligus deg-degan gitu ya Bante. Tapi saya merasa sangat, ya itu yang Bante bilang, untuk mendapatkan berkah gitu. Pertama kalinya berlatih di bawah bimbingan seorang guru jebolan Myanmar, dan rasanya wah, luar biasa gitu ya Bante. Terus saya melihat yaitu sampai dijagain Bante, sampai mengawasi kami supaya kami jangan sampai gitu menyandung atau menghambat diri sendiri dengan terjebak kembali dalam habit kebiasaan sehari-hari, di mana kita selalu ingin menolak, selalu ingin berusaha mendistraksi diri sendiri daripada melihat empat unsur, melihat kebenaran mutlak itu saya merasa wah, bahagia sekaligus sedih karena harus berakhir Bante. Semoga di lain kesempatan kami semua yogi di sini Bante masih memiliki kesempatan emas untuk berlatih bawah bimbingan Bante Kusala Dhamma. Semoga Bante sehat, damai, bahagia, dan tentram. Sadu. Tertekannya mungkin karena saya banyak mendapati diri saya masih lalai gitu ya, dan kurang menunjukkan rasa hormat terhadap guru, baik lewat sikap tubuh, lewat ucapan. Saking gugupnya saya kalau waktu di interview itu ngomongnya cepet banget gitu, padahal kan harusnya tenang, pelan gitu kan. Itu saya merasa itu sebuah bentuk sikap kurang hormat gitu, tapi bukan karena intensi yang buruk, tapi murni karena saya gugup aja Bante. Ada closing statement? Sudah panjang. Ya, permohonan maaf itu dibimbing Johan yang semalam saya bilang.